Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hari saya pulang dari Jakarta sore hari itu, dan kita ketahui saya naik kereta api. Dan biasanya kalau sore hari penumpangnya berdesak-desakan. Nah, saya pun ikut berdesak-desakan. Dan saya berdiri dan mau mengambil tali penopang. Nah, ketika saya memegang tali tersebut, ada seorang bapak muda langsung berkata, "Bapak, silahkan duduk saja, silahkan." Dia berdiri dan mempersilahkan saya untuk duduk. Timbul dalam hati saya, wah, saya itu udah orang tua ya. Langsung, mungkin rambut saya waktu itu nggak saya cukur, sini kan kalau nggak saya cukur sini putih ya, jadi kelihatan tua memang. Waduh. Nah, tetapi saya juga kagum, wah, di zaman sekarang ini masih ada orang yang menaruh belas kasih. Mungkin muka saya juga memelas waktu itu ya. Nah, saya dipersilahkan untuk duduk ya. Bahkan dari Manggarai sampai sini ya cukup lama saya dipersilahkan duduk. Saya melihat Bapak itu punya empati, punya bela rasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang punya empati, dia bisa membayangkan diri sendiri ada di posisi orang lain. Ini sikap empati itu sama dengan bela rasa. Kita bisa memahami perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, empati atau bela rasa ini adalah suatu sikap yang memungkinkan orang untuk mampu melakukan belas kasih. Belas kasih biasanya dimulai dengan empati dan bela rasa. Dan hal inilah saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil ini kita mendengar bagaimana Yesus sebagai Gembala Agung kita juga punya belas kasih. Bahkan Yesus tergerak oleh belas kasih. Kita melihat dalam kisah Injil ketika Yesus dan para muridnya setelah mereka mewartakan Injil, mereka capek, mereka mau istirahat ya. Mereka mungkin kalau istilahnya sekarang mau healing dulu lah ya. Nah, mereka mau beristirahat ya. Tapi apa yang terjadi, orang banyak tahu kemana Yesus dan para murid itu pergi. Maka tadi diceritakan berbondong-bondong banyak orang mendahului mereka. Dan ketika mereka sampai, bagaimana sikap Yesus? Tadi dikatakan ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak menyuruh para murid untuk mengusir orang banyak. Wah, capek, sana pulang saja, tidak. Ya. Tetapi Yesus tergerak hati dan akhirnya juga melayani orang-orang yang datang kepada mereka. Karena mereka dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbeda dengan orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat yang seringkali memandang hanya dari segi hukum dan seringkali menghakimi orang lain. Tetapi Yesus mau menerima, mempunyai empati, mempunyai belas kasih kepada umat manusia, kepada kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam Mazmur dikatakan,
Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Oleh karena itu kita diajak untuk menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih. Maka saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Yesus berarti kita diajak untuk selalu datang kepada Yesus. Karena kasih-Nya tidak akan berkesudahan, kasih-Nya tidak akan habis, tidak akan capek, tidak akan lelah, karena Yesus menjadi kekuatan utama. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, maka kita akan didorong untuk senantiasa berbelas kasih. Mari kita lihat di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Kita juga prihatin, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat ada kasus di mana ada orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Orang tua itu meninggal tanpa diketahui dan selama masa tuanya jarang dijeruk, jarang dijenguk, jarang dikunjungi, ya, juga tidak dirawat dengan baik. Kita melihat kasus-kasus ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua, bagi anak-anak, hendaknya memperhatikan orang tua. Bahkan ketika orang tua itu justru ketika orang itu sudah sakit, sudah tidak berdaya, perhatikanlah. Disitulah ungkapan terima kasih, ungkapan kasih sayang yang tulus kepada orang tua. Maka saudara-saudari yang terkasih, ungkapan belas kasih hendaknya harus diwujudkan dalam sikap hidup kita masing-masing. Bagaimana suami menaruh empati pada istrinya. Apa yang dikerjakan istrinya di dalam rumah tangga dihargai. Begitu juga istri hendaknya menaruh empati kepada suaminya. Apa yang dikerjakan oleh suaminya hendaknya juga dihargai, hendaknya didukung dengan semestinya. Dan bagaimana para orang tua juga menghargai anak-anaknya, dan juga anak-anak menghargai orang tua dengan penuh empati dan belas kasih. Maka inilah saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus menjadi gembala agung kita yang penuh belas kasih, penuh empati, maka kita menjadi murid-muridnya. Hendaknya juga kita di dalam hidup kita sehari-hari ada empati dan ada belas kasih kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, apa yang diteladankan Yesus dan para murid, kita juga jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada barang yang rapi dibungkus, ternyata isinya roti. Jadilah murid Kristus yang berbelas kasih dan penuh empati. Tuhan memberkati kita semuanya.